Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pertama-tama saya minta maaf ya, karena sudah hampir seminggu kalau tidak salah ya, saya tidak upload konten. Karena saya sedang wisata medis ke negeri jiran. Ya, semua medical check up, CT scan, dan lain-lain, untungnya bagus ya. Jadi karena itu, karena saya selama seminggu kurang lebih sibuk bolak-balik ke dokter, ke laboratorium, dan lain-lain, jadi konsentrasi saya lebih ke wisata medis dan kulinernya. Jadi mohon maaf. Nah, kali ini saya akan membahas bukan sebuah sebenarnya, dua tema tapi sekaligus saling berhubungan. Apa itu? Yang pertama dulu nih ya, yaitu mengenai RUU perampasan aset. Loh, kan tadi di thumbnailnya Bapak bilang buronan EKTP segera diekstradisi ke Indonesia. Nah, itu ada hubungannya. Nah, makanya dengerin dulu. Begini Bapak Ibu. Kita kan selama ini dengar ya, demo-demo ya, terutama adik-adik kita mahasiswa, segera sahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Padahal sebelumnya di konten saya ya sudah agak lama juga pernah saya bahas bahayanya kalau RUU perampasan aset ini segera diundang-undangkan tanpa revisi. Nah, ketika saya bilang revisi, banyak orang mungkin menganggap, oh itu pasti di DPR mau merevisi supaya kalau mereka yang korupsi tidak tersentuh. Ya boleh-boleh saja alasan itu. Tapi begini loh. Sabar ya, nanti saya akan bicara mengenai buronan EKTP yang segera diekstradisi karena permohonannya ditolak oleh pengadilan Singapura. Karena begini, ketika mau dijemput dia mengajukan ya sebut saja kayak pra-peradilan atau apa gitu ya, supaya pemerintah Singapura tidak mengabulkan upaya ekstradisi tersebut. Karena kalau tidak salah yang bersangkutan sudah menjadi permanent resident Singapura. Nah, kenapa ini ada berhubungan? Oke, gini dulu deh ya. Kita ngomong RUU perampasan aset. Betul, rancangan undang-undang perampasan aset ini bisa membuat koruptor seperti misalnya yang sedang buron itu yang mau diekstradisi, atau koruptor-koruptor lain yang kelas kakap jadi ketar-ketir. Dan mereka yang mau merencanakan korupsi mungkin akan berpikir 10 kali lipat sebelum mereka korupsi. Karena kenapa? Sekarang ini sudah ada KPK, sudah ada kejaksaan, sudah ada kepolisian, tetap saja yang sudah punya uang besar tetap saja korupsi. Nah, orang berpikir dengan RUU perampasan aset itu bisa merampas aset para koruptor ini. Ya, ada betulnya, tapi ada tidak betulnya. Begini tidak betulnya. RUU perampasan aset ini banyaklah pasal-pasalnya. Saya nggak usah bahas satu persatu ya. Di dalamnya memungkinkan ya, sebut saja institusi yang katanya mau menegak keadilan seperti mendapatkan kekuasaan tak terbatas. Maksudnya apa Pak? Begini, di dalam pasal-pasal tertentu ada kalimat begini, jika seseorang memiliki aset yang patut diduga
dari hasil kejahatan, maka institusi atau sebut aja petugas yang bergerak di bidang hukum, siapapun itu, berhak merampas asetnya. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena ayatnya bilang patut diduga. Artinya, orang itu belum sempat dibuktikan bahwa asetnya hasil kejahatan, tapi baru diduga, itu bisa dirampas. Contoh gini deh, penghasilan saya misalnya setiap bulan hanya 10 juta, misal. Kemudian saya punya rumah 10 miliar. Nah, tentu ini akan mengundang syak wasangka kan. Nah, orang menduga, mana mungkin si Chandra yang penghasilannya 10 juta bisa punya rumah 10 miliar. Nah, masuklah itu pasal patut diduga. Nggak mungkin ini orang gaji cuma 10 juta bisa punya rumah 10 miliar. Padahal, rumah 10 miliar itu mungkin warisan orang tua. Ya kan? Oke? Ya mungkin atas hal-hal lain yang harusnya dibuktikan dulu. Bukan atas dasar patut diduga. Nah, bayangkan. Kalau Anda dalam posisi seperti itu dan aset Anda harus dirampas, bagaimana? Kemudian memang ada pasal berikutnya yang mana Anda bisa mengajukan keberatan, tapi itu ada batas waktunya dalam waktu 14 hari kalau saya tidak salah baca. Nah, Anda yang tidak ngerti ini dan sudah waktu itu lewat, Anda nggak bisa mengajukan keberatan lagi. Dan institusi atau penegak hukum yang merampas aset Anda boleh menjual aset Anda. Karena sudah dirampas kan, karena Anda diduga, kan katanya patut diduga melakukan tindak kejahatan. Dijual nih aset Anda. Kemudian setelah itu Anda masuk pengadilan dan terbukti itu bukan hasil kejahatan. Nah, bagaimana itu? Barang sudah dijual. Nah, itu kan bingung kan? Kalau tanah atau rumah sudah balik nama, waduh, repot kan? Nah, itu hanya sekilas saja lah ya. Saya nggak mau masuk lebih dalam. Nanti orang bilang, Pak Chandra sok tahu, dia bukan ahli hukum. Oke lah, Anda search saja di Google. Oke? Itu sekilas mengenai RUU perampasan aset. Jadi bagi Anda yang berapi-api bilang, segera sahkan RUU undang-undang, RUU ya, rancangan undang-undang ya, perampasan aset menjadi undang-undang. Jangan sok tahu. Jangan-jangan nanti kalau Anda pada posisi itu baru nyahok. Tapi saya berbicara begini bukan berarti mau melindungi koruptor yang bisa takut atas disahkan RUU ini menjadi undang-undang. Ya kan? Nah, ini kita masuk nih ke buronan EKTP. Saya belum mempelajari secara detail ya Pak Paulus Thanos yang menjadi buronan EKTP ini. Sepertinya asetnya ada yang sedang dibekukan rasanya. Nah, kalau RUU itu sudah disahkan, maka aset itu bisa dijual walaupun Paulus Thanos ini sedang melarikan diri. Padahal di RUU perampasan aset juga ada peraturan kalau orang ini melarikan diri akan bagaimana. Aduh, rumit deh gitu menurut saya. Jadi bagi Anda yang sekarang menggebu-gebu bilang sahkan RUU ini jadi undang-undang, baca dulu RUU-nya ya. Saya berbicara ini bukan sedang melindungi koruptor atau calon koruptor. Nah, kembali ke Pak Paulus Thanos ini ya. Buronan EKTP yang permohonannya ditolak oleh pengadilan Singapura. Nah, dalam waktu dekat ini akan lebih cepat untuk dijemput dan diadili di Indonesia. Nah, ini akan menarik. Sampingkan dulu mengenai RUU perampasan aset yang belum kunjung dijadikan undang-undang ya. Kan katanya targetnya sampai akhir tahun harusnya sudah jadi undang-undang. Tentu dengan sejumlah revisi. Supaya jangan sampai orang yang bukan koruptor tapi hanya diduga jadi korban. Nah, kembali ke buronan EKTP ini. Kalau dan saya yakin pasti diekstradisi dan diadili di Indonesia. Katanya
akan ada sejumlah politikus yang akan terseret. Nah, karena selama ini politikus yang terseret setahu saya cuma Pak Setia Novanto. Tapi katanya akan ada sejumlah politisi kalau Paulus Thanos diekstradisi ke Indonesia, itu akan terbuka semuanya. Tapi nggak tahu deh ya, itu kan katanya. Makanya menurut saya Paulus Thanos kalaupun benar diekstradisi ke Indonesia, dia harus dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi kalau tidak salah namanya. Nah, harus. Sebab bahaya kalau dia sudah berhasil diekstradisi, terus dia kenapa-napa di Indonesia. Maka rencana untuk membuka tabir korupsi EKTP yang katanya melibatkan sejumlah politisi lagi akan sirna. Maka dari itu kita doakan segeralah Paulus Thanos ini diekstradisi, ya, dan dilindungi dalam arti kata supaya tidak terjadi sesuatu dan lain hal atas Paulus Thanos. Karena pengadilan Paulus Thanos ini akan seru. Ya tadi saya katakan akan menyeret sejumlah politisi dari partai tertentu. Ya saya nggak boleh sebut lah. Ya. Jadi itulah kira-kira ya hubungannya antara RUU perampasan aset dengan buronan EKTP ini yang akan segera diekstradisi dan diadili di pengadilan Indonesia. Nah, menariknya begini. Kalau RUU itu berhasil diundang-undangkan sebelum Paulus Thanos disidangkan, maka saya yakinlah seluruh asetnya pasti dirampas. Pasti dirampas dan dikuasai oleh negara. Tapi kalau tidak, ya hanya akan seperti ini. Ya. Tapi oke lah, saya tidak mau mengandai-andai. Kita nantikan saja diekstradisinya Paulus Thanos ke Indonesia dan bagaimana nanti hubungannya dengan RUU perampasan aset. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.